Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solehah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali lagi dengan Ibu di pembelajaran PKN. Sebelum dimulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Shadaqallahul azim. Hari ini kita di pembelajaran PKN di semester 2 ini kita akan membahas mengenai keberagaman sosial. Buka bukunya ya. Indonesia merupakan negara yang kaya karena keberagaman sosial. Keberagaman sosial artinya masyarakat Indonesia terdiri atas keberagaman suku, agama, dan mata pencaharian. Masyarakat Indonesia mendiami ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki penduduk dengan suku, agama, dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Coba diperhatikan gambar pulau Indonesia ya. Ditunjukkan pada nomor yang pertama, yaitu Pulau Kalimantan. Memiliki sungai yang lebar dan berarus tenang, sehingga banyak digunakan untuk pasar terapung. Ya, di sebelah pojok kiri atas ada pasar terapung ya, itu di Pulau Kalimantan. Kemudian gambar yang kedua masih di atas, yaitu suku Asmat mendiami Pulau Papua. Kalian pasti sudah tahu Pulau Papua sebelah mana. Kemudian sebagian besar pembangunan berada di Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa. Kalian ada di Pulau Jawa kah? Kebanyakan penduduk bekerja sebagai pegawai di kantoran. Nah, yang keempat yaitu mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu. Ya, yang ada di Bali yaitu mayoritasnya beragama Hindu. Keberagaman sosial termasuk kekayaan bangsa dan sudah semestinya kita banggakan. Bangsa dengan jumlah penduduk tersebut yaitu kependudukan terbesar di dunia, keempat yang mendiami ribuan pulau, adalah sebuah kekayaan yang jarang dimiliki oleh bangsa. Untuk itu kita harus menyikapi keberagaman sosial dengan bijaksana agar tidak terjadi perpecahan. Nah, tadi sudah disinggung ya, keberagaman sosial itu apa aja? Masih ingat? Ya, keberagaman sosial itu yaitu keberagaman suku, agama, dan mata pencaharian. Kita bahas yang pertama yaitu keberagaman suku. Kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat masyarakat hidup berkelompok berdasarkan pulau terdapat tempat tinggalnya. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut kemudian membentuk suku bangsa. Nah, suku bangsa adalah sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, dan adat istiadat. Menurut M.A. Jaskan, di bukunya pada tahun 1999 menyatakan bahwa di Indonesia memiliki 366 suku bangsa. Banyak sekali ya. Nah, salah satu contohnya yaitu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Jawa. Masyarakat suku Jawa dapat dikenali dari ciri fisiknya, seperti memiliki kulit berwarna sawo matang, bahasa logat bicaranya yang khas. Kesamaan-kesamaan inilah yang membentuk identitas suku Jawa.
Dan selain suku Jawa juga ada suku lainnya, seperti yaitu ada suku Bali ada di Bali, kemudian suku Toraja dari Sulawesi Selatan, dan suku Batak dari Sumatera Utara. Perbedaan ciri fisiknya, kemudian baju pakaiannya bagaimana ya. Dan ada lagi nih, yaitu suku Tionghoa atau suku Tiongkok. Suku Tionghoa atau suku Tiongkok yang tidak merupakan suku yang tidak murni berasal dari Indonesia, melainkan dari negeri Tionghoa atau dari negeri Tiongkok. Suku yang tidak murni dari Indonesia ini yaitu sudah lama tinggal di Indonesia. Meskipun perbedaan yang dimiliki masing-masing suku harus disikapi sebagai keberagaman yang indah. Meskipun memiliki perbedaan, setiap suku harus saling menghormati dan menghargai. Dengan demikian kita bisa menghindari terjadinya perpecahan suku bangsa atau perpecahan bangsa. Keberagaman berikutnya yaitu keberagaman agama. Selain keberagaman suku bangsa Indonesia, keberagaman agama pun yaitu sangat banyak ya di Indonesia, yaitu ada 6 agama. Yaitu ada agama apa aja? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Coba diperhatikan, di sini ada beberapa gambar yang sedang beribadah di tempat ibadahnya masing-masing ya. Nah, setiap agama memiliki tempat ibadah dan memiliki cara ibadahnya masing-masing. Bagaimana cara kita untuk menyikapi perbedaan tersebut atau cara menyikapi perbedaan agama tersebut? Yaitu salah satu sikap yang harus kita terapkan dalam menyikapi keberagaman agama di Indonesia adalah dengan cara toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap menghargai adanya perbedaan agama di antara penduduk. Toleransi ditunjukkan dengan cara saling menghormati adanya keberagaman tersebut. Sikap toleran bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Toleransi beragama dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tentu memiliki teman yang berbeda agama dan suku denganmu. Bertemanlah dengan mereka tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya. Saat ada teman yang beribadah, kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh mengganggu atau membuat kebisingan saat ada teman berbeda agama yang sedang beribadah. Dengan demikian, kita beribadah, mereka akan bersikap sama terhadap kita. Keberagaman berikutnya yaitu keberagaman mata pencaharian. Setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan? Iya, pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari disebut dengan mata pencaharian. Jenis mata pencaharian penduduk di suatu wilayah biasanya akan menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan penduduk di setiap wilayah memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Misalnya di sini, masyarakat di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, kemudian perkebunan dan peternakan. Dan mata pencaharian masyarakat di daerah dataran biasanya yaitu pekerja kantoran, pekerja pabrik, dan pedagang. Dan sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai biasanya bekerja sebagai nelayan dan petani garam. Perbedaan mata pencaharian di setiap wilayah
adalah membuat setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Masyarakat di daerah dataran tinggi dapat memperoleh ikan dari masyarakat pesisir. Begitu juga sebaliknya, perbedaan mata pencaharian pun membuat mereka dapat saling bekerja sama. Misalnya, petani dapat bekerja sama dengan pedagang untuk menyalurkan hasil pertaniannya mereka kepada konsumen. Kebutuhan seperti setiap penduduk dapat terpenuhi bila bekerja sama. Contohnya di sini ada pasar ya, yaitu pasar apung. Tadi di mana pasar apung? Ya, ada di Kalimantan. Nah, bagaimana nak? Sudah mengertikah untuk pembelajaran kali ini? Mudah-mudahan sudah mengerti ya. Nah, kalau sudah mengerti, kita akhiri yuk dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.